Lalu kita akan menyambut Menteri Ketenagakerjaan Bapak Yasirli dan kami undang untuk naik ke atas panggung berdialog bersama kami, Bapak. Selanjutnya kami juga mengundang Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono. Kepada Bapak Dias Hendro Priyono kami undang untuk naik ke atas panggung. Dan yang terakhir, Gubernur Maluku Utara, Agus Yadi Suwana, dan untuk naik ke atas panggung. Tepuk tangannya lagi dong. Wah, Aduh, deg-degan. tekan. Deg-degan sudah atau dikelilingi, kita juga melakukan tugas kita sebagai jurnalis ya. Nanya-nanya. Boleh ya, nggak apa-apa ya bapak-bapak dan juga ibu. Kita akan nanya-nanya pada pagi hari ini. Mungkin kita akan sekaligus menyemangati tidak hanya hadirin yang hadir pada pagi hari ini di Universitas Tarumanegara, tetapi juga pemirsa yang ada di rumah ya Samuel. Betul. Saya ingin bertanya kepada Bapak, susah ditanya Pak, dari Ibu, kepada Bapak Yasirli, Bapak Yasirli. Ya, saya ingin ke Maunya siapa dulu nih Pak? mau siapa dulu, Bapak Yasirli atau? Oke. Kalau begitu kita tukar giliran berarti ya. Saya akan ke Menteri Transmigrasi terlebih dahulu, Bapak Iftitah. Biasanya gitu ya Pak ya, yang senior terlebih dahulu, nggak apa-apa. Baik, Pak Menteri, kalau misalnya kita lihat kan 1 tahun kepemimpinan Prabowo Gibran ini kan adalah pemerintahan baru, periode baru di mana harapan akan Indonesia ini bisa menjadi lebih baik itu adalah sebuah guidance atau acuan. Sebuah harapan baru yang tercermin dari berbagai kementerian yang melakukan transformasi untuk mewujudkan visi misi asta cita pemerintah untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Salah satunya adalah Kementerian Transmigrasi ya, yang kini bertransformasi atau mentransformasikan program transmigrasi. Tidak hanya berfokus pada pemindahan penduduk, melainkan juga membangun kawasan ekonomi yang modern dan bergaya saing. Menurut Bapak, apakah ini langkah yang tepat dan kira-kira seperti apa misi yang dijalankan? Silakan Pak Menteri. Baik, terima kasih. Jadi memang tantangan terbesar dari Kementerian kami Transmigrasi itu adalah mengubah persepsi masyarakat. Jangankan masyarakat luas ya, saya saja sebagai menterinya itu pada saat menjabat tahunya transmigrasi itu ya hanya memindahkan penduduk dari Pulau Jawa keluar Pulau Jawa, kemudian memindahkan dari tempat yang padat ke tempat yang jarang. Ternyata pada saat saya mendapat arahan dari Bapak Presiden itu tidak seperti itu lagi. Jadi fokusnya beliau itu ingin Kementerian Transmigrasi ini ikut membantu pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi yang ada terjadi di Indonesia itu kalau rumus makronya itu kan konsumsi, ya, kemudian ditambah daya beli konsumsi rumah tangga, ditambah government spending, ditambah investasi, ditambah selisih ekspor dan impor. Nah, yang terjadi saat ini mungkin di sini ada Gubernur Maluku Utara juga, itu pertumbuhan ekonominya Maluku Utara kan cukup tinggi, betul ya. Tetapi kemiskinannya juga pasti belum menurun. Nah, mengapa? Karena dalam rumus ekonomi makro itu yang terbesar, ini dugaan saya, pasti ekspornya yang tinggi, termasuk investasinya, betul ya. Nah, jadi ekspornya tinggi, investasinya tinggi. Kalau tidak salah di atas 30%. 32% di Bayangkan, ya, tepuk tangan untuk Gubernur Maluku Utara. Jadi kalau dari sisi pertumbuhan ekonomi yang dicita-citakan oleh Bapak Presiden di atas 8%, Maluku Utara sudah mencetak rekor 32%, 4 kali lipat. Tetapi masyarakat kita belum merasakan dari adanya pertumbuhan ekonomi itu. Mengapa demikian? Karena masyarakat kita itu tidak banyak yang memiliki pekerjaan akibat adanya investasi itu tidak terserap langsung oleh adanya industri itu. Nah, sehingga kalau masyarakat kita kurang punya pekerjaan, tidak punya pendapatan, kalau tidak punya pendapatan, tidak punya daya beli. Nah,
diharapkan oleh Bapak Presiden, Kementerian Transmigrasi ikut melakukan pembangunan manusia. Sehingga ketika ada investasi, itu manusianya cukup mampu untuk terserap oleh lapangan kerja. Sehingga kalau memiliki pekerjaan, itu nanti memiliki daya beli. Kalau memiliki daya beli, maka konsumsi rumah tangga juga meningkat. Kemudian, kalau punya pendapatan, bayar pajak. Nah, kalau bayar pajak, berarti government spending juga meningkat karena sumber government spending, APBN, APBD itu kan dari pajak rakyat. Nah, oleh karena itulah kita ingin pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Inilah yang diharapkan oleh Bapak Presiden kepada kami Kementerian Transmigrasi untuk ikut membantu pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Baik. Saya ingin bergeser ke Pak Yasirli. Pak Yasirli, ini terkait dengan ketenagakerjaan, bagaimana Kemenaker bertransformasi, bahwa tidak hanya kementerian yang menjadi kementerian berfokus pada pengembangan bertransformasi sekedar kementerian ketenagakerjaan menjadi kementerian yang benar-benar menghasilkan SDM yang unggul di pemerintahan Bapak Prabowo Gibran. Ya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita sapa dulu ya, boleh ya? Boleh. Sapa dulu ya. Saya kasih pantun ya, boleh ya? Dari Bandung ke Jakarta, Cakep. singgah sebentar di Jatinegara. Cakep. Apa kabar Universitas Tarumanegara? Salam sehat, semoga semua bahagia. Biar segar dikit ya. Jadi memang mungkin tadi disampaikan tantangan terkait dengan ketenagakerjaan itu cukup banyak. Gitu ya. Yang pertama ada isu-isu terkait tentang bahasanya itu adalah kesejahteraan pekerja atau kesejahteraan buruh, sampai kepada terkait dengan bagaimana Kementerian Ketenagakerjaan hadir untuk memperkuat SDM tenaga kerja Indonesia. Itulah yang kita sebut dengan upskilling dan reskilling program. Apa yang menjadi kunci kami adalah kita melakukan transformasi balai. Jadi teman-teman, para pemirsa, Bapak dan Ibu, kita memiliki balai-balai latihan kerja. Ada yang dikelola langsung oleh Kementerian Ketenagakerjaan, itu jumlahnya sekitar 31, yang kita sebut dengan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Inilah yang kemudian kami optimalkan. Kita lakukan pembaruan dari segi kurikulum, dan kemudian kita berusaha programnya itu lebih masif. Jadi mulai dari adanya paket-paket pelatihan hingga mereka mendapatkan sertifikat kompetensi dan kemudian magang di industri. Dan alhamdulillah di akhir tahun yang pertama ini, saya dengan arahan Pak Presiden ada program magang nasional dengan target 100.000 orang untuk tahun ini. Kuncinya memang adalah bagaimana pelatihan-pelatihan, program-program upgrading, upskilling, reskilling itu semakin dekat dengan industri. Jadi ada kurikulumnya, dan kemudian bagaimana kita membangun kolaborasi dengan industri agar industri memberikan kesempatan kepada calon-calon pekerja kita ataupun kemudian mereka yang ingin melakukan upskilling dan reskilling kesempatan untuk melakukan kompetensi, peningkatan kompetensi. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah lakukan pembaruan kurikulum. Kita sudah ada kurikulum yang terkait dengan smart operation. Di situ ada smart building, smart supply chain, smart office, smart farming, dan antusiasme dari peserta itu luar biasa. Dan kemudian yang kedua dengan magang yang baru kita luncurkan ini juga antusiasme dari calon peserta magang itu lebih dari 130.000 orang, dan kemudian ribuan perusahaan juga sudah siap untuk menerima calon peserta magang. Inilah salah satu bentuk bagaimana Kementerian Ketenagakerjaan kita tidak hanya berbicara terkait dengan penegakan norma-norma kerja, norma-norma K3, kita tidak hanya berbicara terkait dengan kesejahteraan buruh, ya, pekerja formal, informal, tapi juga kemudian kita ingin bagaimana Kementerian Ketenagakerjaan juga memberikan solusi terkait dengan pengembangan SDM tenaga kerja Indonesia. Baik.
Terima kasih Pak Menteri atas pemaparannya. Nah, selanjutnya untuk Bapak Wakil Menteri dan juga Ibu Gubernur, masih ada pertanyaan tentu saja, tapi kita jeda sejenak dulu kalau begitu ya Bapak-Bapak dan juga Ibu, karena kita sudah ditunggu oleh pemirsa di rumah. Jadi tetaplah bersama kami, pemirsa. Special event 1 tahun Prabowo Gibran Garuda TV akan segera kembali sesaat lagi. Masih bersama kami di 1 tahun Prabowo Gibran Garuda TV, masih bersama saya Sabdo Bupa dan juga rekan saya Fadi Maniar, dan bersama para menteri, wakil menteri dan juga gubernur Maluku Utara yang saat ini sudah hadir bersama kami. Dan boleh kita lanjut lagi dialog kita pada pagi hari ini. Saya ingin ke Pak Dias. Izin ini terkait dengan lingkungan hidup. Saat ini apa tantangan yang memang sedang dihadapi dan capaian apa Pak yang telah dicapai? Ya, terima kasih. Selamat datang, selamat pagi Pak Luhut. Ya. Jadi kalau terkait lingkungan hidup, ancaman yang terbesar sudah pasti adalah masalah sampah. Karena sampah kita ini luar biasa banyaknya, dan masalah sampah ini bukan hanya masalah keindahan, tetapi juga kesehatan dan termasuk juga masalah eksistensialisme. Jadi terkait dengan keberlanjutan hidup di bumi kita ini, masa depan manusia juga tergantung dengan bagaimana kita bisa mengelola sampah. Seperti kita ketahui, sampah itu bukan tumpukan sampah, tetapi ketika dia sudah terdegradasi, terfragmentasi menjadi mikroplastik, maka itu sudah bisa masuk ke tubuh kita, masuk ke mata, masuk ke paru-paru. Nah, kalau sudah masuk ke paru-paru sudah tidak bisa kemana-mana lagi. Dan sekarang sudah ada studi yang mengatakan bahwa setiap minggu sebenarnya kita sudah mengkonsumsi mikroplastik seukuran kredit card setiap minggunya, dan sudah masuk ke darah kita, sudah masuk ke air susu ibu. Jadi saya rasa tinggal tunggu waktu bagaimana kita bisa hidup dengan mikroplastik ini. Jadi itu adalah masalah tantangan utamanya, dan unfortunately memang sebagian besar sampah yang ada di Indonesia yang kita produksi setiap hari ini tidak termanage dengan baik. Jadi paradigma kita yang dahulu ini sampai sekarang selalu bahwa sampah itu hanya dikumpul, diangkut, lalu dibuang, dan dibuang hanya di TPA. Dan di TPA itu sekarang sudah numpuk sampah banyak sekali. Kalau ada yang pernah ke Bantar Gebang pasti sudah pada tahu bahwa tingginya sudah mencapai 18 tingkat. Dan itu kita pun sampai sekarang tidak tahu apa yang akan dilakukan dengan itu. Jadi harus ada solusinya. Dan kalau di seluruh Indonesia, seluruh TPA yang ada di Indonesia, itu sudah menumpuk sekitar 1,7 miliar ton sampah. Belum lagi yang masuk setiap harinya. Yang setiap harinya itu kalau DKI aja hanya sudah mencapai 7.000 sampai 8.000 ton per hari. Jadi yang masuk banyak, yang numpuk juga banyak. Nah, karena itu KLH sesuai dengan arahan Bapak Presiden di Astar Cita nomor 6, yaitu pembangunan, pemerataan, dan diapit lagi dengan nomor 8 Astar Cita, yaitu bahwa ada harmonisasi terhadap lingkungan, kehidupan kita itu ada harmonisasinya. Dan lalu Bapak Presiden juga sudah memberikan target yang luar biasa banyak di Perpres nomor 12/2025 RPJMN, yaitu 50% sampah terkelola tahun ini dan 100% tahun 2029. Dan ini luar biasa tingginya, karena saat ini yang termanage itu baru 39%. Tetapi ketika kita lihat lagi, kita lakukan studi ke lapangan, ternyata yang termanage hanya 9-10%. Jadi kerja luar biasa besar yang harus kita lakukan dari KLH. Yang pertama, kita sudah melakukan pengawasan terhadap 343 TPA yang ada di Indonesia dari sekitar 550-an, dan dari situ sekitar 202 TPA sudah kita tutup praktik open dumpingnya, sehingga nanti kalau sampah tidak bisa hanya ditaruh di TPA lalu dibuang begitu aja seperti tempat sampah, tetapi harus dikelola. Dan dari situ ada jumlah sekitar 37 yang TPA-nya sudah kita hentikan. Jadi dari masalah TPA kita sudah memaksa daerah untuk mengolah, bukan hanya untuk menaruh saja, karena tadi bencananya lain luar biasa banyaknya. Yang kedua, kita
ini ternyata Indonesia mengimpor plastik sebanyak 260.000 ton per tahun. Itu sudah kita hentikan karena produksi plastik di Indonesia ini juga sekitar 12 jutaan per tahun, tapi recycle rate-nya masih kecil, sehingga kalau kita butuh sampah plastik untuk di-recycle, seharusnya sampah yang sudah numpuk bisa kita tingkatkan untuk di-recycle. Lalu kita juga merevisi kebijakan-kebijakan, misalnya kebijakan yang memberikan insentif kepada perusahaan seperti proper. Jadi ini adalah kebijakan dari KLH yang memberikan insentif kalau perusahaan itu agar lebih green gitu kan. Dan juga kepada daerah-daerah seperti Adipura itu juga program insentif supaya kota-kota kabupaten itu bisa lebih green. Nah, indikator-indikator terkait proper untuk perusahaan dan Adipura untuk kota dan kabupaten itu telah kita revisi untuk memberikan titik yang lebih berat terhadap sampah, pengelolaan sampah. Jadi kalau tadi yang Adipura pengelolaan sampahnya hanya kecil, sekarang jadi 50%. Dan sekarang juga ada Adipura untuk kota yang termasuk kota kotor. Jadi kalau kota-kota yang hanya ngangkut langsung buang, lalu ada TPS liar, itu tidak akan dimasukkan menjadi penghitungan kita untuk menerima. Di atas panggung ini, Ibu Shirley Juanda selaku Gubernur Maluku Utara. Bu Shirley, izin mengingatkan kembali, Ibu sempat viral juga ya beberapa waktu yang lalu terkait dengan pemangkasan anggaran yang tidak efektif dalam identifikasi jalan rusak di Maluku Utara sebesar 1,7 miliar yang diganti dengan laporan masyarakat hanya atau cukup lewat media sosial saja. Jadi sudah sejauh apa Bu laporan yang masuk dari masyarakat ini? Ya, terima kasih. Selamat pagi Pak Luhut dan selamat pagi untuk undangan adik-adik yang ada di ruangan ini. Jadi ketika kami dilantik pada tanggal 20 Februari, perintah dari Pak Presiden Prabowo jelas memastikan bahwa seluruh APBD yang ada dititipkan kepada kami dimanfaatkan dengan baik untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk kegiatan-kegiatan yang tidak produktif, salah satu contohnya pendataan membutuhkan 1,7 miliar karena kebetulan waktu itu juga sedang mudik dan mau ada rakor untuk musrembang, jadi kami berinovasi untuk memanfaatkan sederhana Google Form saja untuk mendata belanja masalah jalan rusak, dan responnya sangat baik. Dalam proses mudik 2 minggu kami mendapatkan laporan sebanyak 270 laporan, dan kemudian laporan itu ada video, ada foto, ada titik koordinat desa, kecamatan yang kemudian dirangkumkan, dipakai ketika kita melakukan rakor dan musrembang. Dari data tersebut kita menghasilkan akumulasi data jalan, jembatan, ruas provinsi dan kabupaten kota sebanyak 8 triliun yang kemudian sudah kita masukkan ke Kementerian PU, dan 1 triliun kita sudah upload dalam sistem untuk permintaan IJD, Infres Jalan Daerah. Tapi ini sebenarnya bukan final, ini sebenarnya hanya transisi kebutuhan cepat dan masalah ketika kita belum memiliki SPBE yang konkret dan tersistematis. Kita dalam saat ini sedang proses menuju SPBE pelaporan jalan rusak yang lebih terintegrasi sebagai jangka panjang. Terima kasih. Laporannya sampai dengan saat ini, Bu Gubernur, sudah berapa banyak, mungkin boleh dikabarin untuk? Saya tidak melihat lagi update terakhir, cuman terakhir laporan yang kami dapat dari 270 laporan itu dilanjutkan ke rakor dan musrembang yang kemudian menghasilkan rekap 8 triliun yang sudah kita serahkan ke Kementerian PU, dan 1 triliun kita masukkan dalam aplikasi untuk IJD. Dari IJD yang kami masukin, kami sudah mendapatkan bantuan dari Kementerian PU 2 tahap 100 miliar, 100 miliar. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Gubernur.
Ya, pemirsa, dialog yang sangat menarik di mana bisa kita lihat ada optimisme di dalamnya. Kalau kita bilang sudah ada roadmap-nya untuk menuju kesuksesan di hari depan dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Oke, mungkin untuk kembali melanjutkan dialog kita juga butuh perspektif lain dari sosok-sosok lain karena kita harus menakar seperti apa upaya hingga langkah strategis yang sudah dilakukan dalam 1 tahun kepemimpinan Prabowo Gibran, dan seharusnya kita juga sudah melihat bagaimana dampaknya ke publik, tapi apakah hal itu sudah benar-benar tercermin dalam tingkat kepuasan publik saat ini? Oke, mungkin saya konfirmasi lagi, saya akan mendekati sosok ini sepertinya ya untuk bertanya lebih lanjut terkait dengan perspektif beliau, perspektif sosok ini terkait dengan apa yang akan kita atau apa yang sudah kita dengar dalam dialog pada pagi hari ini. Kita sudah bersama dengan Direktur Trias Politika Strategis yang sudah hadir di tengah-tengah kita, Mas Agung Baskoro. Selamat pagi, Mas Agung. Pagi Mbak Fani, semua Bapak Menteri, Ibu Gubernur. Sehat ya? Baik, Mas Agung, monggo insight setelah mendengar tadi capaian-capaian dan bentuk transformasi yang sudah kita dengar dalam dialog bersama dengan 2 Bapak Menteri, satu Bapak Wakil Menteri dan juga 1 Ibu Gubernur, dan juga mungkin keseluruhan pemerintahan atau 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Ya, pertama kepada Shirley dulu ya. Kemarin waktu Pak Prabowo menutup munas ke-6 PKS dipuji sebagai salah satu kader PKS paling berprestasi. Tepuk tangan buat Pak Shirley. Kalau kedua Pak Iftitah, yang saya ingat Pak Prabowo kalau ada jamuan dengan para menteri selalu ingat Pak Iftitah karena katanya Pak Iftitah menteri yang paling di luar dugaan prestasinya seperti itu. Jadi menteri-menteri Demokrat katanya oke seperti itu. Kemudian ke Mas Dias ya, yang saya ingat dari Mas Dias ini karena anak muda mewakili kita segenerasi Mas Dias ya. Jadi saya merasa ada perwakilan milenial di kabinet dan harapannya bisa membawa isu-isu lingkungan lebih membumi lagi, dan Mas Dias sudah melakukan itu. Dan Mas Dias juga apresiasi. Kemudian ke Bu Gubernur, Ibu Gubernur yang paling sering nongol di timeline saya seperti itu. Karena prestasinya tentunya dan harapannya ini bisa menularkan ke gubernur-gubernur lain sehingga pertumbuhan ekonomi yang 8% itu sebenarnya sangat rasional untuk dicapai karena Maluku Utara sudah melakukannya 32%. Nah, pertanyaan saya sederhana. Tadi kan stakeholder di internal pemerintahan, Pak Presiden puas, ya, kemudian masyarakat juga. Nah, tapi ke depan yang saya ingin garis bawahi di sini, pertama soal komunikasi, Mbak Fani semua. Ya, komunikasi publik. Sebaik-baiknya kebijakan, kalau tidak dikomunikasikan dengan baik, akan sia-sia dalam konteks seperti sekarang. Nah, jadi saya harapannya, saya nggak tahu nanti responnya gimana, apakah di masing-masing kementerian, di masing-masing pemerintahan provinsi, itu ada semacam protokol komunikasi publik, sehingga tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang tidak perlu, ataupun pro kontra demi pro kontra yang sering kita dengar beberapa waktu terakhir selama setahun kemarin. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau ditanya survei tingkat kepuasan publik, saya yakin posisinya sekarang masih aman. Ya, tapi ada beberapa masukan-masukan pasca kejadian besar kemarin. Dan itu concern-nya lagi dan lagi masyarakat belum secara langsung merasakan dampak konkret dari apa yang dikerjakan oleh Bapak Ibu semua di sini. Nah, saya kira strategi apa ke depan yang bisa dilakukan mungkin Menteri Tenaga Kerja, karena ada program Lingkungan Nasional misalnya, kemudian Menteri Transmigrasi, bagaimana kemudian memastikan pemerataan penduduk yang tidak terpusat di lokasi-lokasi tertentu misalkan di Pulau Jawa, supaya ini bisa tersebar dan memberikan dampak. Kemudian untuk lingkungan, pertanyaan saya simple, bagaimana ya kemudian respon Kementerian Lingkungan, misalkan ada teman-teman kita, adik-adik kita di Pandawara, mungkin teman-teman di sini tahu Pandawara ya, dan kelompok-kelompok masyarakat muda lain yang itu sangat getol melakukan kegiatan-kegiatan pembersihan dan seterusnya. Bagaimana Kementerian Lingkungan merangkul orang-orang seperti itu supaya isu lingkungan ini memang menjadi mainstream gerakan kita ke depan sehingga dampaknya bisa kita kurang. Terakhir ke Ibu Gubernur yang luar biasa, saya baru pertama kali mungkin sering mendengar Maluku Utara trending terus Bu, gara-gara kinerja Ibu. Nah, ini apa kemudian rencana ke depan sehingga gerakan yang dari Maluku Utara ini bisa setidaknya menginspirasi untuk lingkup yang lebih luas, dan geliatnya itu harapan saya semua gubernur juga
mas aktif ibu di sosmed gitu, sehingga kita tahu kerjanya apa dan progresnya. Mungkin begitu Mbak Fani, tanggapan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi insight dan juga pertanyaan dari Mas Agung Baskoro ini sebenarnya sangat menarik sekali ya untuk dibahas oleh bapak-bapak dan juga ibu yang ada di atas panggung. Tapi kita baru dikode Mas Agung kalau misalnya durasi sangat terbatas sampai kita harus tiadakan sesi tanya jawab. Ya, pemirsa, pesan-pesan yang disampaikan oleh Menteri Wakil Menteri dan Kepala Daerah ini tentu membawa harapan akan kegemilangan Indonesia di masa depan dan membuktikan bahwa Indonesia sudah berada di jalur yang benar. Dan untuk itu kami akan juga memberikan apresiasi dari Garuda TV berupa Piala Adi Praya kepada para narasumber kami yang berada di depan pada pagi hari ini, dan kami akan mengundang Mbak Heli Hussein kembali untuk naik ke atas panggung selaku pemimpin redaksi Garuda TV untuk memberikan piala kepada para narasumber kita, para narasumber kami pada pagi hari ini. Baik, terima kasih Mbak Heli Hussein. Mohon izin Pak Iftitah, Pak Yasirli, Pak Dias, dan juga Ibu Shirley bersama akan kita saksikan pemberian Piala Adi Praya untuk para Menteri, Wakil Menteri, dan juga Gubernur Maluku Utara. Boleh kita berikan tepuk tangan kepada Bapak Yasili, kawan-kawan. Kemudian kepada Mas Dias. Tepuk tangannya kawan-kawan, boleh bagian ini. Dan yang terakhir kepada Ibu Shirley. Narasumber. Silakan, terima kasih. Terima kasih atas waktunya, Bapak dan atas kesediaannya. Selamat pagi, terima kasih atas waktunya. Ya Samuel, tadi kita sudah dengarkan ya insight dan juga kemudian apa saja yang disampaikan oleh Pak Menteri. Campaian, betul. Dan juga tantangan ke depannya, karena ini baru tahun pertama. Betul. Tahun kedua, target harus dikejar. Yang diberikan oleh Bapak Prabowo Subianto dan juga Bapak Gibran Raka kepada para menteri, wakil menteri, dan juga pemimpin kepala daerah masing-masing. Dalam 1 tahun 32% itu adalah angka yang sangat masif, sangat memuaskan, dan ini kita harapkan bisa diikuti oleh kepala-kepala daerah yang lain ya. Betul. Seperti tadi pesan yang memang disampaikan oleh Mas Agung, bahwa kita berharap capaian ini didengar oleh kementerian lain dan juga pemimpin daerah lain dan menjadi contoh. Pemirsa dan juga hadirin, Piala Adi Praya ini adalah salah satu bentuk apresiasi, salah satu bentuk apresiasi untuk langkah awal yang luhur dan bukan tentang pencapaian, tapi tentang dedikasi. Baik, Indonesia sudah berada di jalur yang tepat di mana hilirisasi menjadi target utama demi mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Dewan Ekonomi Nasional terus berupaya untuk mewujudkan kemandirian atas sumber daya Indonesia. Ya, selanjutnya kami akan mengundang dengan hormat Bapak Luhut Binsar Panjaitan